ini segera diumumkan ya hasilnya supaya publik juga tahu bahwa memang proses yang cepat itu dibarengi dengan satu proses yang transparan dan benar-benar akuntabel. Jadi cepat aja nggak cukup ya, tapi juga harus transparan dan akuntabel. Untuk perkembangan kasus ini sendiri Pak, kalau Bapak ini melihatnya bagaimana nih Pak? Melihat penanganan hukum oleh kepolisian dalam kasus tewasnya Afan Kurniawan ini Pak. Silakan Pak Gufron. Ya, pertama dalam membaca melihat kasus ini ya kita bisa melihat dari berbagai angle ya. Pertama terkait dengan penanganan unjuk rasanya, terus yang kedua terkait dengan proses hukum terhadap 7 orang anggota ya yang terlibat dalam kasus insiden rantis tabrak tabrak lindas ojol ya. Nah terkait dengan proses hukumnya sejauh informasi yang kita dapat ya prosesnya sudah dilakukan oleh Propam ya. Jadi anggota yang terlibat dalam insiden tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Tim Kompolnas juga sudah turun ke lapangan melakukan pendalaman ya sejak semalam. Tim Kompolnas ke RSCM, kemudian juga hari ini kita juga ke Mabes Polri untuk melakukan pengawasan ya terhadap proses proses hukum ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam. Ya, harapannya ya ini bisa proses yang dilakukan benar-benar berjalan ya secara tuntas lah gitu ya, secara tuntas seadil-adilnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Kan tadi Bapak Presiden dalam video ya menyampaikan bahwa pengusutan kasus ini kan harus tuntas ya, semuanya harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan transparan ya. Saya kira itu juga sangat penting ya supaya publik juga terinformasikan proses perkembangannya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Saya kira begitu secara umum untuk proses hukumnya. Baik, kemudian apa yang menjadi sorotan penting bagi Kompolnas dari aksi polisi dalam melakukan pembubaran demo semalam nih Pak? Apakah ada masalah dalam prosedur pengendalian massa? Silakan Pak. Ya, pertama ya tentu saja peristiwa insiden insiden rantis tabrak ojol ya, lintas ojol ini kan nggak bisa dilepaskan dari pendekatan yang dilakukan dalam konteks penanganan unjuk rasa. Itu satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hari ini kalau mau ada evaluasi ya evaluasinya harus dilakukan secara menyeluruh ya. Tidak hanya terkait dengan penindakan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap dalam pengamanan unjuk rasa, termasuk juga insiden tabrak atau lindas yang kasus ojol itu ya, tapi juga pendekatan yang dilakukan yang dilakukan karena ada banyak catatan kritis ya yang kritik yang disampaikan oleh berbagai elemen ya terkait dengan penggunaan cara-cara represif dalam konteks penanganan unjuk rasa. Nah, yang kedua secara SOP ya sebenarnya kepolisian kan sebenarnya sudah punya ya prosedur terkait dengan penanganan unjuk rasa ya termasuk penanggulangan anarki. Nah, memang yang kita lihat di lapangan ini nampaknya tidak berjalan ya tidak dijalankan secara cukup baik lah, implementatif ya sesuai dengan prosedur yang ada sehingga peristiwa-peristiwa ya insiden-insiden kekerasan kemudian yang kemudian berujung pada jatuhnya korban jiwa dari bahkan ada yang meninggal ya dari peserta unjuk rasa ini menjadi tidak terhindarkan. Saya kira satu evaluasi penting untuk dilakukan secara menyeluruh tidak hanya terhadap pengamanan kemarin ya, tapi juga untuk ke depan jangan sampai ya ini terulang lagi. Saya kira ini satu peristiwa yang jadi keprihatinan kita bersama lah. Kan demonstrasi unjuk rasa itu bagian dari hak konstitusional sehingga ya dia harus dijamin ya hak-haknya, kebebasannya, masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya, aspirasinya secara damai, nggak boleh direpresi gitu ya, apalagi sampai kemudian jatuhnya korban jiwa. Saya kira ini catatan ya yang harus dilakukan evaluasinya ya ke depan. Oke.
Oke, baik. Bapak tadi kan Bapak sempat mention juga soal transparansi ya Pak ya. Lalu bagaimana respon Kompolnas melihat proses pemeriksaan 7 anggota BRIMOB ini disiarkan langsung nih Pak lewat akun Instagram resmi Divisi Propam Polri dan saat ini tengah berlangsung. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Silakan Pak. Ya, dari pemantauan yang kita lakukan ya, pengawasan yang kita lakukan, proses yang memang terlihat ada satu proses yang memang dilakukan secara cepat ya, artinya prosesnya cepat dan saya kira ini merupakan langkah yang baik ya, apalagi di tengah dinamika situasi politik keamanan yang saya kira terus bergejolak ya sampai hari ini ya, tidak kondusif. Saya kira prosesnya memang harus cepat dan itu sudah dilakukan. Ya harapannya ya ini segera diumumkan ya hasilnya supaya publik juga tahu bahwa memang proses yang cepat itu dibarengi dengan satu proses yang transparan dan benar-benar akuntabel. Jadi cepat aja nggak cukup ya, tapi juga harus transparan dan akuntabel. Nah, Kompolnas sendiri kita ya akan terus melakukan pengawasan ya terhadap proses yang dilakukan yang berlangsung saat ini sampai benar-benar ini memang benar-benar tuntas gitu ya, dan prosesnya benar-benar tuntas dan seadil-adilnya lah seperti yang diinginkan oleh keluarga korban, masyarakat dan juga tadi ya seperti harapannya Bapak Presiden. Yang kedua ya Kompolnas ya kami juga sebagai satu pengawas eksternal ya kami juga akan ya melibatkan masyarakat lah saya kira ya, berbagai elemen untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan tidak hanya terhadap proses hukum yang berjalan yang sedang dilakukan, tapi juga untuk evaluasinya ke depan gitu. Jadi jadi bukan hanya Kompolnas sendiri ya, kami ya akan melibatkan banyak pihak ya, masyarakat, berbagai elemen untuk memastikan bagaimana proses hukum transparan, akuntabel, termasuk juga untuk evaluasi komprehensifnya ya ke depan agar peristiwa yang kemarin itu tidak terjadi lagi ya di masa depan dan masyarakat bisa melakukan ekspresi, artikulasi, aspirasi ya secara damai, nggak ada lagi peristiwa-peristiwa represi apalagi sampai jadi jatuhnya korban jiwa. Saya kira itu Mas secara umum. Ya, Pak Gufron, mungkin saya juga ingin menambahkan pertanyaan Pak sedikit. Ini mewakili teman-teman netizen Pak yang bertanya, mengapa penanganan demo ini rekan-rekan kepolisian ini pertama menggunakan kendaraan rantis yang dimana kita tahu ini kendaraan yang diperuntukkan bahkan mampu menahan tekanan bom dan sebagainya begitu ya Pak, kurang lebih ya. Pertama itu, dan yang kedua Pak, karena di masyarakat ini juga ada beberapa video yang beredar menunjukkan bahwa penggunaan gas air mata ini menggunakan gas air mata yang expired Pak atau sudah melewati masa pakai. Nah, mungkin disampaikan Pak dan dijelaskan mungkin Pak, silakan. Ya, itu bagian dari hal-hal yang harus dievaluasi ya. Seperti yang saya sampaikan, prosedur penanganan unjuk rasa termasuk penggunaan kekuatan itu kan sebenarnya sudah diatur ya. Termasuk tahapan-tahapan penggunaan kekuatan dalam kondisi apa, dalam kondisi yang bagaimana, itu kan sebenarnya sudah diatur tahapan-tahapannya atau jenis-jenis kekuatan yang dapat digunakan oleh anggota di lapangan dalam menangani situasi keamanan yang ada ya dalam konteks penanganan unjuk rasa. Nah, dalam kasus yang terjadi kemarin ya ataupun aksi sebelumnya atau di berbagai peristiwa lain ya penanganan unjuk rasa yang lain seringkali itu tidak cukup terimplementasikan dengan baik di lapangan gitu ya. Misalnya SOP yang tahapan-tahapan yang sudah diatur itu yang seharusnya mengatur setiap tahapan dalam penggunaan itu kekuatan ya itu tidak berjalan dengan baik gitu ya, sehingga menurut hemat saya ya ini bagian dari hal-hal yang harus dievaluasi secara menyeluruh ya untuk memastikan bahwa memang anggota yang melakukan pengamanan di lapangan tidak hanya mereka sekedar memahami tapi betul-betul bisa menerapkan tahapan-tahapan penggunaan kekuatan yang secara proporsional ya, sehingga tidak menimbulkan satu tindakan represi, kekerasan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, dalam sejumlah kasus ya dari beberapa pemantauan yang dilakukan ya memang ada beberapa tindakan-tindakan yang tidak proporsional gitu ya antara kekuatan yang digunakan dengan tingkat ancaman yang dihadapi di lapangan yang sebenarnya belum sampai pada tahapan itu tetapi kekuatan tersebut sudah digunakan padahal situasinya belum membutuhkan. Disinilah kemudian
potensi-potensi terjadinya kekerasan, represi, korban jiwa ya bisa terjadi karena tindakan yang tidak proporsional lagi ya, tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Gitu. Baik, kalau menurut dari kacamata Kompolnas sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak langkah yang harus dilakukan Polri supaya betul-betul korban ini bisa mendapatkan keadilan? Ya, pertama tentu saja seperti yang disampaikan tadi, ya proses hukum harus dilakukan ya terhadap anggota yang melakukan pelanggaran dalam penanganan unjuk rasa, ya. Termasuk terhadap 7 anggota yang di dalam mobil rapis ya, yang nabrak atau lindas ojol ya. Saya kira itu satu proses akuntabilitas yang harus ditegakkan oleh kepolisian untuk memastikan bahwa memang setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota betul-betul dipertanggungjawabkan secara hukum gitu ya. Tidak hanya dari sisi etiknya saja tapi juga dugaan pidananya. Dua-duanya harus jalan. Nah, kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam ya, terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, proses dan hasilnya tentu saja perlu disampaikan secara terbuka kepada publik ya, supaya publik ya, masyarakat juga tahu ya, mengetahui ya bahwa memang proses penegakan hukum benar-benar dijalankan ya oleh kepolisian, dalam hal ini Propam ya, tidak ada yang ditutupi, semuanya terbuka ya prosesnya, masyarakat bisa mengawasi secara bersama-sama ya, secara terbuka ya, sehingga proses yang berjalan benar-benar berjalan seadil-adilnya lah. Ini diselesaikan secara tuntas dan bisa memenuhi rasa keadilan khususnya keluarga korban. Yang ketiga seperti yang disampaikan tadi ya, karena insiden kemarin ya, semalam itu tidak bisa dilepaskan dari pendekatan represif ya dalam penanganan kekerasan. Saya kira hal yang penting juga dilakukan ya, evaluasi secara menyeluruh ya, tidak hanya dari segi SOP-nya tapi juga penerapannya. Jangan sampai ke depan ya peristiwa atau insiden kekerasan ini bisa terjadi lagi gitu. Ini kan satu hal yang peristiwa yang memprihatinkan lah gitu ya. Di tengah situasi banyak keluhan yang berkembang di masyarakat, harusnya kan pendekatan dialog ya, humanis lebih dikedepankan ya dalam menangani dinamika gejolak-gejolak yang berlangsung di masyarakat. Saya kira itu beberapa langkah ya yang perlu dilakukan ya hari ini dan ke depan. Ya, baik. Pak, lalu seringkali Pak dalam proses hukum di Polri ini kan berhenti pada sanksi etik Pak. Nah, apakah mungkin jika di kejadian kali ini akan diproses juga secara pidana Pak? Silakan. Ya artinya gini, ya betul ya, saya setuju ya. Artinya tidak cukup sisi etiknya saja ya, apabila unsur pidananya ada ya terpenuhi di situ ya, saya kira dugaan pidananya juga harus diproses gitu ya. Jangan sampai berhenti di aspek etiknya saja ya. Itu bagian dari proses penegakan hukum yang menyeluruh. Saya kira ini satu catatan yang perlu menjadi perhatian, terutama untuk pengawas internal ya, Propam ya, untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara menyeluruh ya, sehingga apa yang diharapkan tadi ya, bahwa proses yang dilakukan benar-benar tuntas, kemudian memenuhi rasa keadilan ya, ini bisa dipenuhi ya oleh kepolisian. Nah, kita awasi bersama-sama ya prosesnya ya sampai tuntas. Oke, terakhir Pak Gufron, mungkin apakah dari Kompolnas sendiri ada pesan supaya publik ini tidak hilang kepercayaan terhadap penegak hukum? Silakan Pak. Ya, saya kira pertama gini, hal yang sangat penting di tengah situasi hari ini adalah semua pihak tentu sangat penting untuk membangun satu komunikasi yang baik dan konstruktif ya. Tidak hanya kepolisian, tapi juga berbagai elemen di masyarakat ya, agar hal-hal yang selama ini menjadi persoalan bisa dikomunikasikan dengan baik ya, bisa didialogkan sehingga berbagai kekecewaan, kemudian keresahan-keresahan atau keluhan-keluhan yang selama ini berkembang, ini bisa ada saluran lah yang ada saluran yang memediasi lah, sehingga semuanya bisa dicarikan satu solusi ya, jalan keluar
termasuk juga untuk memastikan situasi hari ini benar-benar bisa kondusif lah, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian juga kepolisian bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, profesional dan akuntabel. Saya kira itu menjadi harapan kita bersama gitu ya, hari ini dan ke depan. Saya kira itu secara umum ya, aspek komunikasi ya saya kira menjadi sangat penting ya, untuk dilakukan ya, diperbaiki hari ini.